Hoiri. Oh Maaf iya saya iya rekam, iya. Prof. Iya iya Izin saya saya kenal. kirim. Ya itu teman-teman baik saya. Ya, Prof. Ya, Terima kasih alhamdulillah. waktunya, Prof. Ya silakan. Sekarang kan Eh, 45 menit ya karena Zoom-nya ya. iya, Baik. eh, baik, Prof. Nanti saya kirim Pertama, CV saya. Hmm. ya nanti CV-nya Prof bisa dikirim by email atau WhatsApp kepada saya. Em, ya sekarang juga bisa tapi ini ya ya silakan. Baik, Ya, Prof, kita lanjut aja, Prof. Mulai silakan. pertama tahun berapa masuk dan pilih jurusan apa, kemudian eh, apa motivasinya masuk Usuluddin? Hmm. Saya lulus dari Madrasah Aliyah program khusus itu Darussalam Ciamis 1992 ya 1992. Waktu itu lulusan Madrasah Aliyah program khusus bisa masuk ke Al Azhar, ke Madinah, ke IAIN dulu ya IAIN ya Hmm. dan sebagainya. Dan kebetulan untuk IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu tanpa tes masuk untuk lulusan MAPK itu. Makanya saya pilih waktu itu uh, jurusan tafsir hadis Fakultas Usuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya memang tinggal di Jakarta, jadi jadi tinggal cari tempat di uh, sana ya. Motivasinya saya senang sekali dengan tafsir ya kajian tafsir waktu itu di pesantren ya sudah mulai kajian tafsir masih baru ya baru-baru belajar tentang tafsir ya tafsir-tafsir dari Pak Kiai ya Kiai saya Kiai Haji almarhum sekarang Irfan Hilmi dan juga ustadz-ustadz yang lain yang mengajarkan tafsir juga hadis ya ilmu hadis saya senang sekali selain juga ilmu-ilmu yang lain yang kemudian ada di tafsir hadis Fakultas Usuluddin. Motivasi saya ya ingin mendalami lebih jauh kajian Al-Quran dan tafsirnya juga hadis dan pengamalan dan penafsiran dan pengamalannya. Saya kira itu jadi sederhana saja motivasinya ya. Apakah menemukan yang dicari di Usuluddin waktu itu? Oh ya, saya kira iya. Dalam arti uh, apa yang ditawarkan oleh Usuluddin selain uh, mata kuliah Al-Quran, tafsir, hadis dan lain-lain, juga mata kuliah yang kita kenal sebagai mata kuliah ilmu sosial dan humaniora, ya kajian-kajian kritis termasuk ya ilmu sejarah, sosiologi, selain bahasa Inggris, bahasa Arab lagi dipelajari ya kan, kemudian metodologi ya, dan kebetulan di luar dari apa yang saya bayangkan ya banyak pengajar dari luar negeri, baik dari Timur Tengah ya. Dulu salah satu dosen saya Kiai Haji Profesor Dr. Said Akil Al Munawar ya, yang kemudian menjadi Menteri Agama. Selain juga yang lain-lain banyak sekali ya. Jadi saya rasa ya apa yang saya rencanakan bisa terjalan baik gitu. Saya mendapat kesempatan sebetulnya untuk Al Azhar, ikut ke Al Azhar setelah semester kedua. Saya daftar lulus, tapi saya tidak ambil untuk beasiswa Al Azhar Kairo itu. Teman-teman saya semuanya sebagiannya ke sana, saya tidak ambil. Waktu itu saya sudah tertarik dengan kajian-kajian Al-Quran dari perspektif yang lebih modern. Waktu itu saya anggap karena banyak kajian-kajian dari Barat ya khususnya. Waktu itu saya ingin ke Barat, ingin melanjutkan ke Barat, makanya saya tetap di Usuluddin. Jadi itu pada tahun pertama itu saya rasakan. Jadi ada yang saya dapatkan lebih dari apa yang saya bayangkan, sehingga saya kemudian tertarik untuk belajar di Barat. Sebelumnya saya tidak tertarik, belum tahu juga gitu. Jadi sebelumnya saya bayangkan mau ke Madinah misalnya atau ke tempat lain, ke Mesir untuk belajar tafsir dan hadis. Tapi ketika di semester awal dan kedua, kajiannya kajian diskusi ya, bukan hanya belajar teks. Meskipun memang kalau kitab-kitabnya saya sudah
tahu ya yang dipelajari Usuluddin, maksudnya tahu tuh sudah tahu namanya dan sebagainya juga sudah dipelajari di pesantren. Tapi metodologi pengajaran yang dilakukan oleh dosen-dosen Usuluddin menurut saya sangat baik, kritis ya, memberikan wawasan yang lebih luas. Jadi saya kira Usuluddin demikian yang saya rasakan dan lebih dari apa yang saya bayangkan. Ya, Prof. Setelah selesai dari Usuluddin, bagaimana kelanjutan? Apakah langsung ambil S2 atau kalau Prof Dr. Burhan misalkan sebelum lulus nikah dulu atau bagaimana? Setelah lulus yang dilakukan Prof Ali itu apa? Setelah Melanjutkan? ya, Ya. saya lulus waktu itu tahun 1998. Saya harusnya 1997, tapi saya menjadi ketua senat ya. Ketua senat mahasiswa institut karena masih IAIN, jadi institut. Jadi ketua senatnya sekampus IAIN gitu. Sebelumnya saya di tafsir hadis, ketua mahasiswa jurusan tafsir hadis, kemudian naik sampai ke tinggi ya sebagai aktivis ya kampus. Nah, setelah lulus 1998 ya saya ingin belajar lagi, ingin kuliah S2, cari-cari beasiswa ya. Saya dapat kesempatan jadi tenaga pengajar di IAIN waktu itu, diminta juga oleh pembantu rektor waktu itu, ayo daftar menjadi tenaga pengajar. Jadi saya ikut tes dan masuk, tapi saya langsung mencari peluang untuk S2. Sambil saya mencari peluang S2, nah saya juga kemudian menikah ya. Menikah tahun 1998 itu. Dan kemudian setelah menikah ya saya ikut S2, tapi sambil menunggu luar negeri saya ambil di Universitas Indonesia, karena saya aktivis, saya suka manajemen, dan saya juga sudah tahu atau pernah belajar bahasa Perancis. Jadi ketika saya belajar bahasa Perancis, saya tertarik untuk ke Perancis. Salah satu tujuan saya ke Barat itu mau belajar Islam di Perancis. Tetapi waktu itu karena belum ada kesempatan ya untuk S2, waktu itu saya dapat beasiswa tambahan dari IAIN untuk ambil kuliah manajemen, magister manajemen di UI di Salemba, kerjasama dengan Universitas Perancis, jadi di Jakarta di Salemba. Jadi saya ambil S2 2 gelar, magister manajemen ya MM, dan ada namanya CAAE, nanti bisa dilihat, Centre Culturel di CCF bahasa Prancis ya di Jakarta, tapi ada gelar untuk manajemen internasional Prancis. Jadi itu dual degree ya, gelar 2, UI dan Prancis. Nah itu 1 tahun programnya dan malam hari, makanya saya tetap bisa mengajar di IAIN waktu itu di Fakultas Usuluddin, di Fakultas Usuluddin. Jadi saya dulu ditempatkan di pemikiran politik Islam ya, karena memang waktu itu baru ya. Nah tapi kemudian saya lanjut, alhamdulillah dapat ke Inggris gitu, beasiswa ya, pemerintah British Council, pemerintah Inggris untuk 1 tahun di University of Edinburgh atau Edinburgh University di Inggris Raya di Skotlandia tahun 2000 itu ya, 2021, 2000 sampai 2001. Jurusannya Timur Tengah dan Islam. Kajiannya kajian sejarah Islam, politik Islam, dan saya mengambil mata kuliah terkait dengan Islam, antropologi, politik, dan lain-lain, tapi di Middle East and Islamic Studies, artinya studi Timur Tengah dan Islam. S2 saya, itu berarti S2 saya yang ketiga, setelah tadi di UI sama di Prancis tadi ya. Jadi itu S2 lagi, Barat, S2. Setelah selesai S2, saya sudah mulai mendaftar untuk S3 ya, untuk PhD. Waktu itu saya kembali sebentar 1 semester mengajar di IAIN, pemikiran politik Islam, dan beberapa mata kuliah lain. Sambil mengajar saya sudah siapkan untuk S3 PhD. Saya mendapatkan beasiswa ke 4 negara waktu itu ya, ke Australia, ke Inggris, Perancis, dan Amerika untuk S3 saya. Ya, waktu itu yang saya pilih dari semua 4
negara tadi, dari kampus-kampus semuanya beasiswa dengan berbagai pilihan, saya memilih Amerika. Jadi tahun 2002 saya mulai ke Amerika tapi saya jurusannya sejarah waktu itu, S3 sejarah. Tetapi kenapa saya mengambil sejarah waktu itu? Karena saya merasa pendekatan normatif teologis saya sudah dapatkan di pesantren, di IAIN, di tafsir hadis. Nah, ketika saya di Amerika, pendekatan yang praktis atau pendekatan ilmu sosial, dalam hal ini ilmu sejarah, mudah-mudahan bisa memperkuat kajian Islam saya. Makanya saya ambil sejarah, sejarahnya sejarah Timur Tengah, sejarah Asia Tenggara, Eropa, sejarah dunia. Tapi fokus saya tetap Islam, fokus tetap kajian-kajian keislaman. Itu ya, 2002 sampai 2007, 5 tahun saya S3 PhD di University of Hawaii at Manoa di Amerika Serikat. Nah, saya kira itu ya dari jawab pertanyaan tadi. Jadi sampai S3 tuh. Ada interkoneksi nggak Prof sama pekerjaan atau keilmuan yang Prof ambil sekarang dengan pekerjaan? Ya. Interkoneksi dari itu. Ya, interkoneksi atau apa namanya hubungan ya antara kajian Islam khususnya tafsir hadis dengan sejarah mungkin tidak secara langsung, tetapi ternyata pendekatan saja. Jadi sejarah itu pendekatan sejarah. Artinya pendekatan sejarah terhadap Quran, pendekatan sejarah terhadap tafsir, terhadap sejarah Nabi Muhammad dan seterusnya itu menurut saya hubungannya demikian. Jadi pendekatan yang sifatnya normatif yang seharusnya sebagai muslim harus begini harus begitu menurut Quran, menurut hadis dan seterusnya, itu saya imbangi, saya perkuat dengan pendekatan yang sifatnya historis, kesejarahan, praktis. Bahkan saya juga tertarik dengan antropologi, sosiologi selama saya kuliah. Nah, pendekatan-pendekatan inilah yang kemudian memperkuat kajian-kajian keusuludinan. Jadi usuluddin dalam pendekatan sejarah, pendekatan ilmu sosial, atau dalam bahasa lain pendekatan ilmu humaniora. Di Indonesia ilmu humaniora. Nah, ilmu humaniora ini ilmu-ilmu tentang manusia, ya semua yang terkait dengan manusia, sastra, sejarah, filsafat, teologi, antropologi, sosiologi dan seterusnya, bagian dari humaniora dan ilmu sosial. Saya kira itu. Jadi interkoneksinya ada, tapi tidak secara langsung. Artinya bukan belajar tafsir lagi gitu. Ya, bukan belajar hadis secara khusus, tapi menggunakan, karena apa? Karena di Barat itu salah satu kelebihannya adalah metodologinya. Nah, metodologi Barat itu yang paling kuat pada konteks saya waktu itu adalah metodologi ilmu humaniora dan ilmu sosial di Amerika. Jadi itu memperkuat usuluddin. Tapi keusuludinan tetap di situ. Karena objek kajian saya tentang Islam, tentang Quran, tentang siroh, tentang hadis, tentang ilmu kalam, ilmu filsafat, tasawuf, dan seterusnya, itu juga saya pelajari gitu selama saya di Amerika dan juga sebelumnya di Inggris. Suaranya Amit. Keilmuan Prof yang Anda geluti saat ini, peran keilmuannya. Dan diulangi, maaf. Tadi agak kurang jelas. Ulangi. Peran keilmuan Prof, peran keilmuan yang Prof kena geluti saat ini. Oh ya. Nah, setelah 2007 saya selesai, saya langsung daftar-daftar menjadi researcher dan menjadi asisten profesor waktu itu disebutnya ya, jadi dosen lah. Alhamdulillah diterima di University of California Riverside. Di bagian dari kampus negeri ya di California yang disebut sebagai Research University, Universitas Riset ya, memfokuskan pada riset tapi juga pengajaran dan pengabdian masyarakat. Nah, saya menjadi dosen level pertama itu setelah lulus namanya asisten profesor. Asisten profesor itu bukan mengasisteni profesor lain, bukan ya. Kalau di Indonesia kan asisten itu kan berarti dia ngajar sebagai asisten guru besar yang lain, dosen lain. Bukan. Asisten profesor di Amerika itu artinya dosen ya, adalah jenjang gitu ya. Jenjang pertama dia sebagai dosen, sebagai profesor, tapi jenjang pertama setelah lulus S3. Oke. Itu biasanya 7 tahun, 8 tahun asisten profesor. Jadi apa yang saya geluti secara ilmuwan menjadi profesor
di Amerika dalam jurusan agama. Jadi bukan di jurusan sejarah, tapi religious studies namanya. Religious studies itu namanya kajian agama. Kenapa di kajian agama? Karena di religious studies ini, kajian agama ini, jurusan agama ini, ada mata kuliah yang terkait dengan Islam. Jadi saya adalah satu-satunya profesor di University of California, Riverside yang mengajar mata kuliah Islam. Ya, nah itu yang kemudian berlangsung sampai sekarang. Sekarang saya sebagai posisi saya associate professor itu level kedua. Setelah asisten profesor namanya associate professor. Nanti mudah-mudahan full full profesor ya. Itu Semoga selanjutnya. Prof. Ini yang saya sedang usahakan. Ya. Ya. Mengapa memilih pekerjaan ini, Prof? Oke, menjadi akademisi adalah satu cara memperdalam ilmu keislaman sekaligus menyebarkan ilmu keislaman dengan cara bebas, ya, sebagai akademisi menekankan pendekatan ilmiah, ya, pendekatan yang akademis, kajian-kajian yang bersifat kritis, mengedepankan critical thinking, berpikir secara kritis. Nah, itu adanya di akademisi. Saya pilih sebagai akademisi itu satu, ingin benar-benar mengembangkan ilmu pengetahuan dari kampus. Yang kedua, saya punya cukup waktu untuk melakukan penelitian. Penelitian bidang-bidang keislaman yang saya geluti, khususnya studi Islam Indonesia, yang memang masih kurang di Amerika. Waktu itu masih sangat kurang, karena kebanyakan studi kajian Islam itu didominasi oleh orang-orang dari Timur Tengah. Ya, jadi mengasosiasikan kajian Islam itu dengan Timur Tengah. Meskipun saya adalah bagian dari kajian Timur Tengah dan Islam, tetapi Indonesia sebagai negara majemuk, ya, yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, itu belum dikaji secara sangat baik di Amerika, sehingga saya merasa ingin memperkenalkan Islam Indonesia di lembaga-lembaga kajian ilmiah di Amerika dan dunia. Jadi itu salah satu alasan saya menjadi akademisi. Yang ketiga, dia menjadi akademisi di Amerika itu cukup nyaman, ya, karena banyak fasilitas perpustakaan, buku, dan lain-lain, sehingga menjadi akademisi di Amerika itu tidak harus nyambi-nyambi yang lain. Jadi nggak perlu harus jadi ini, jadi itu, dan seterusnya. Akademisi di Amerika itu punya fokus yang cukup untuk bisa melakukan penelitian, mengajar dan membimbing mahasiswa, serta pengabdian masyarakat. Tentu saja ada pengabdian masyarakatnya. Saya kira itu beberapa alasannya. Nanti Anda bisa ringkas sendiri. Mute lagi. Oke, selanjutnya ini Prof terkait kontribusi Prof dari yang Prof lakukan sekarang, baik dari keilmuan itu kepada masyarakat. Kontribusi Prof saat ini, yang Prof lakukan kontribusinya apa saja gitu. Tentu yang pertama, banyak gitu. Tentu banyak, ya, tulisan dan lain sebagainya. Yang pertama, aja, Prof. Ya, yang nomor satunya buku, ya, menerbitkan buku dalam bahasa Inggris tentang Islam dan konsep kolonialisme Barat di Indonesia dan Malaysia. Jadi buku saya tentang Islam dan Barat, buku saya tentang teologi pluralisme, ya, dan di jurnal-jurnal ilmiah internasional. Jadi kontribusi keilmuan saya melalui buku, di artikel ilmiah, kemudian bab-bab buku-buku yang diedit oleh profesor-profesor di luar negeri, di seluruh dunia. Kemudian saya juga menjadi editor jurnal-jurnal ilmiah, ya. Misalnya saya sebagai associate editor di Contemporary Islam, The Dynamics of Muslim Life, itu jurnal keren, ya, tentang Islam kontemporer, Contemporary Islam. Kemudian saya juga di jurnal-jurnal lain, ya, selain itu sebagai masuk dalam board of editors, ya. Jadi itu yang kedua, ya, menjadi masuk dalam asosiasi keilmuan juga, asosiasi keilmuan American Academy of Religion, itu akademi kajian American Academy of Religion, akademik
Amerika tentang studi agama yang anggotanya sekitar 11 ribuan ya, yang itu dari berbagai negara termasuk khususnya Amerika dan Eropa dan lain-lain yang mendalami agama. Saya menjadi bagian di situ, terlibat di situ di kajian-kajian Islam, kajian Quran, kajian Asia Tenggara, Islam Asia Tenggara, itu fokus saya. Nah, itu kontribusi saya juga. Jadi secara profesional. Yang lainnya kontribusi lain yang mengajar. Ya, yang saya rasakan mengajar Islam itu harus ada isinya itu harus ada tentang Indonesia. Jadi yang saya rasakan memperkenalkan masyarakat Islam, sejarah Islam dari Indonesia, Asia Tenggara ke kajian-kajian keislaman, baik itu sejarah maupun sosiologi, antropologi, politik dan seterusnya, harus ada Indonesia di situ. Jadi itu kontribusi saya. Saya merasa bahwa memperkenalkan luar biasa. sisi ke Indonesia itu penting sekali. Kenapa? Karena Islam masih diasosiasikan dengan Timur Tengah, dengan Arab gitu. Padahal kan mayoritas Muslim, mayoritas sekarang ini itu di Indonesia gitu. Arab itu masih mungkin hanya sekitar 20% Muslim ya di dunia sekarang ini. Jadi perlu ada representasi, ada perwakilan ya. Dari bukan hanya secara jumlah, tapi secara keilmuan. Ada nggak kontribusi keilmuan orang Indonesia, sarjana Indonesia, filosof Indonesia dan seterusnya dalam kajian-kajian keislaman gitu. Nah, itu yang ingin saya gali terus dan alhamdulillah itu yang saya rasakan sebagian kecil dari kontribusi yang bisa kita lakukan. Prof, karya-karyanya Prof, kalau tadi kan saya mendengar banyak sekali karya yang sangat bisa kami menjadi rujukan dalam mengkaji tentang keislaman, terutama sejarah dan antropologi dan sosiologi dan lain sebagainya, yang karya-karya yang sudah Prof publikasikan dan kemudian menjadi titik balik Prof sendiri itu apa? Yang menjadi apa maksudnya? Yang menjadi favorit maksudnya menjadi Oh, sampai bestseller atau apa gitu loh, Bro. Karya yang luar biasa. sebetulnya dulu saya menulis artikel tentang jaringan Islam liberal Indonesia itu. Wah. Itu yang paling banyak dikutip itu oleh banyak orang. Tapi itu kan kajian jurnal gitu ya. Tapi juga ada kajian-kajian tentang publikasi saya tentang Islam di Asia Tenggara itu sangat banyak dikutip ya. Boleh Khususnya Islam nanti Bro, Indonesia. saya mau belajar juga di share. Silakan nanti saya kasih ininya apa namanya websitenya itu kan bisa di-download di situ. Oh, baik Bro, terima Gratis. kasih. Ya, publikasi-publikasi saya sebagian besarnya itu ada di situ. Nanti saya kasih websitenya, linknya. Itu tinggal cari aja, tinggal di-download. Oke, siap. Ya, jadi insya Allah nanti silakan ya. Saya akan kirim nanti lewat WA. Pengalaman Prof yang paling menakjubkan. Menakjubkan. Oke, pertama ya itu tadi di Amerika ketika saya mengajar itu banyak orang Amerika yang masih merasa bahwa harusnya atau mereka berharap bahwa yang mengajar itu orang Arab gitu. Jadi dengan pakaian sorban dan seterusnya gitu. Ternyata yang mengajar itu pakai batik gitu. Dan hidung nggak mancung kayak Arab lagi. Dan tidak mancung dan tidak berewokan gitu ya. Jadi itu buat saya menarik gitu. Jadi dan dengan adanya saya mengajar di situ citra Islam itu kan menjadi berubah. Oh, ternyata Islam itu agama yang dianut oleh berbagai bangsa di dunia, bukan hanya Arab. Jadi itu menurut saya sangat penting. Yang kedua yang menakjubkan juga kan khususnya setelah kejadian teror 11 September 2001 ya. Mungkin Anda ingat, mungkin Anda sudah lahir atau belum ya 2001? Itu unmute. Itu Anda selalu unmute sendiri itu. Sudah Prof, udah dan sudah baca-baca juga dan saya lahir 94, jadi udah tak. Tapi belum tahu waktu itu. Jadi udah tahu. Nah, itu kejadian 11 September itu menurut saya sangat penting ya, menjadi momen luar biasa sehingga banyak orang yang ingin tahu Islam melalui kajian yang objektif ya, bukan melalui media, tapi melalui kelas ya, kampus, melalui tulisan-tulisan, melalui ceramah-ceramah yang sifatnya menjelaskan Islam secara lebih baik ya ketimbang media yang menunjukkan keislaman yang Arab atau yang kekerasan, yang teror dan seterusnya.
dan seterusnya. Jadi itu hal yang menakjubkan. Yang kedua adalah saya termasuk orang yang pernah mengalami diskriminasi juga sebagai Muslim dari Indonesia karena saya menulis tentang Islam. Ada yang misalnya ada orang waktu saya di Amerika itu karena saya menulis di majalah di surat kabar lokal di Amerika waktu itu ada yang menulis surat pembaca yang itu sangat keras ke saya gitu. Khusus waktu itu ya sampai pulang saja gitu ke Indonesia gitu. Sampai seperti itu. Artinya ada orang Amerika memang masyarakatnya masih sangat anti Islam ya. Tapi justru banyak orang termasuk profesor-profesor di Amerika yang menghibur saya dan memberikan semangat ke saya. Mereka benar-benar sangat mendukung karir saya di Amerika. Orang seperti Pak Ali, Pak Profesor Muhammad Ali ini sangat dibutuhkan di Amerika sehingga orang-orang yang tidak tahu tentang Islam secara benar bisa merasa tercerahkan. Nah itu menakjubkan yang kedua. Jadi gara-gara terorisme itu kontribusi saya di Amerika lebih dihargai gitu, lebih mendapatkan dukungan. Bahkan sampai sekarang saya merasa dukungan itu ada dari orang-orang di Amerika. Jadi Amerika itu jangan dianggap sebagai anti-Islam, ya, karena orang Amerika banyak sekali dan itu orang yang menganut Kristen, Yahudi, bahkan yang tidak beragama, tapi mereka mendukung Islam dan orang Islam. Nah, ketika orang Islam didiskriminasi, mendapatkan perlakuan yang tidak adil, tidak fair, dan seterusnya. Jadi itu menakjubkan buat saya. Jadi dukungan mereka dari berbagai pihak itu ke saya sebagai ilmuwan Muslim dari Indonesia itu menurut saya sangat sangat membesarkan hati. Dan itu yang membuat saya belum pulang-pulang karena sebagian besar orang di Indonesia selalu tanya kapan pulangnya, kapan mudik. Ya salah satunya itu karena saya merasa tanggung jawab juga gitu. Dan hanya beberapa orang saja sekarang, alhamdulillah ada beberapa teman-teman yang ikut menjadi pengajar di Amerika dan itu baru bisa dihitung dengan jari. Gitu. Padahal dari Iran, dari Pakistan, dari Mesir, dari Palestina, dari negara-negara Timur Tengah, dari India itu lebih banyak gitu. Padahal mereka secara jumlah penganut Muslim tidak sebanyak dari Indonesia. Jadi keterwakilan dari Indonesia ini menurut saya harus terus ditambah. Jadi dari Indonesia itu harus ditambah terus, baik yang belajar maupun nanti yang mengajar, sehingga kajian keislaman itu lebih merata. Oke, orang yang sangat menginspirasi, Prof Ali sendiri siapa? Dari Indonesia atau dari luar? Bebas, Prof. Yang paling menginspirasi Prof sendiri. That's a good question. Dulu saya karena memang di IAIN Nurholis Majid ya satu ya, itu sangat menginspirasi karena dia dari Amerika tapi dia sangat well versed dalam bahasa Arab dan seterusnya. Tapi banyak yang lain sebetulnya. Itu salah satu saja karena semua orang kenal dia gitu. Jadi saya sebutkan. Pak Zumadi Azra itu luar biasa almarhum ya, yang juga sangat mendukung saya. Itu juga sosok yang baru pulang dari Amerika ketika itu. Saya sebagai asistennya dulu ya. Sebagai asisten waktu beliau jadi rektor, saya menjadi asisten di rektorat ya, membantu beliau tugas-tugas beliau dan yang lain. Ya. Kalau di Amerika, kalau di Inggris dulu saya punya namanya William Roth sama Montgomery Watt. Montgomery Watt ini salah satu alasan saya ke Edinburgh University untuk kajian agama, kajian keislaman, termasuk tafsir Al-Quran, karena ada pengantar di Al-Quran, terjemahan waktu itu Dr. Usuluddin. Nah, ini diterbitkan oleh Edinburgh kan, atau dia dari Edinburgh. Makanya saya memilih Edinburgh. Waktu itu saya dapat SOAS juga di London, tapi saya memilih Edinburgh. Jadi Montgomery Watt kalau bisa disebut ya. Karena apa? Dia orang Kristen yang sangat simpatik terhadap Islam dan kajian keislaman. Sampai saya ketemu beliau, mereka sudah retired ya, dan saya masih mengikuti semua tulisan beliau, karya-karya beliau. Jadi itu mungkin sangat menginspirasi. Kenapa kok orang bisa sangat luas ilmunya tentang Islam melalui bahasa Arab, dengan bisa
dengan bahasa Arab, dia bisa membaca segala referensi dan kemudian bisa menulis karya-karya luar biasa tentang Islam secara simpatik ya dan empatik gitu. Jadi orientalisme yang zaman dulu itu sudah tidak lagi gitu. Yang hanya negatif, yang ingin menguasai itu nggak ada di Montgomery Ward. Anda bisa baca sendiri karya-karya beliau. Siap. Sebagian baca, belum semuanya. Ya, artinya paling tidak kenal lah ya. Karena Sebenarnya ada lagi yang lain, tapi mungkin karena disebut hanya yang beberapa itu ya. Kalau di Timur Tengah ya banyak juga yang saya kagumi ya secara keilmuan dari kajian-kajian Islam ya. Ya Oke, Prof. karena Kita lanjut, Prof. silakan. Siapa yang paling berjasa, Prof, dalam hidup Prof, dan apa tantangan yang paling berkesan? Kalau tadi kan paling menyakitkan, kan tantangan hidup, Prof, selain orang yang berjasa. Gitu. Ini satu orang atau banyak? Saya ingin mengatakan banyak sekali orang Ya yang banyak, Prof, berjasa. nggak harus satu orang. Gitu. Ya, banyak sekali. Pertama istri saya almarhum Neneng Syadati Rosmi ya. Istri saya yang dulu membantu saya selama 20 tahun ya kemudian berhidup ya. Kemudian beliau wafat ya waktu di Amerika. Tapi dia yang sangat mendukung karir saya. Bahkan dia sampai meninggalkan pekerjaannya di Indonesia sebagai guru SMA bahasa Inggris ya. Di Indonesia demi untuk mendukung saya di Amerika. Kuliah, kemudian mengajar dan seterusnya. Jadi istri ya yang nomor satu. Sekarang saya sudah menikah lagi dan punya anak lagi. Tentu saja dia juga sangat mendukung saya. Yang kedua, guru-guru saya, termasuk kiai-kiai di pesantren ya, khususnya dari pesantren. Saya kira kiai saya di pesantren, mulai dari Kiai Haji Irfan Hilmi dan semua guru saya yang mengajar saya di pesantren itu mencetak saya menjadi santri yang tangguh dan siap tampil dimanapun, dan kemampuan bahasa Arab saya digenjot ketika itu di pesantren, sehingga saya merasa pede ya dimanapun saya karena saya adalah santri. Jadi saya sebutkan kiai dan guru-guru pesantren saya itu yang paling berjasa. Setelah itu tentu saya semua yang mengajar saya, semua yang mendukung saya itu banyak sekali. Dari di IAIN, UIN, ya, dari Usuluddin banyak sekali dosen-dosen itu semuanya sangat mendukung saya, termasuk para rektor-rektor yang ada sejak waktu itu Pak Kures, kemudian Pak Zumardi dan seterusnya sampai sekarang itu semuanya mendukung saya. Ya, Oke. itu mereka semua berjasa. Tantangan yang paling menarik apa rasisme tantangannya tadi? sebenarnya bagaimana orang Indonesia seperti saya yang belajar bahasa Inggris dari guru-guru di Indonesia dengan logat Indonesia bisa berkomunikasi secara lebih baik di Amerika, karena saya produk pengajaran bahasa Inggris di Indonesia, bukan belajar bahasa Inggris di luar gitu. Saya tidak lahir di luar negeri. Itu tantangan yang pertama. Jadi bagaimana berbicara dan terutama menulis dalam bahasa Inggris. Ya. Tapi alhamdulillah karena memang kuliah baca semuanya bahasa Inggris, sebagian besarnya selain bahasa Arab, saya alhamdulillah bisa bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris, kemudian bahasa Perancis ya. Dan untuk yang secara pasif membaca bahasa Belanda juga, selain tentu saya bahasa Melayu. Tapi bahasa Inggris menurut saya penting. Saya juga pernah mengajar selama 1 bulan atau 2 bulan ya di Perancis ya, mengajar visiting professor di Perancis. Saya mungkin perlu saya sebutkan juga itu di Perancis ya. Alhamdulillah itu salah satu tantangannya bagaimana memahami orang Perancis berbicara bahasa Perancis ketika saya memberikan seminar ya di 4 kampus di Perancis. Saya juga berceramah di berbagai negara ya, artinya memberikan presentasi ilmiah di berbagai negara, di Singapura, di Kanada, di berbagai negara lain, tentu saya dalam bahasa Inggris. Itu tantangannya, jadi kemampuan bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah semakin baik ya. Tantangan yang kedua adalah jauh dari ibu, orang tua, keluarga, saudara, ya. Itu tantangannya. Orang yang diaspora seperti saya atau
merantau seperti saya itu tantangannya itu bagaimana bisa tetap kalau kangen rasa kangen ke keluarga itu bisa terpenuhi. Makanya hampir setiap tahun saya pulang ke Indonesia. Bahkan Kalau saya pulang bisa silaturahim, Prof. ya Kan tidak apa-apa. alhamdulillah betul. Insya Allah kita bisa bertemu. Jadi saya hampir setiap tahun ke pulang Indonesia dan berinteraksi dengan banyak orang di Indonesia. Saya keliling-keliling biasanya kalau dulu sebelum COVID-19 saya keliling ke kampus-kampus di Indonesia memberikan ceramah dan seterusnya. Itu yang menurut saya sangat penting. Jadi tantangan yang kedua yaitu tadi keluarga. Bagaimana bisa tetap menjalin silaturahim dengan keluarga dan teman-teman yang lain. Banyak sekali teman saya di Indonesia dan orang yang berjasa di Indonesia. Saya tetap jaga silaturahimnya dengan mereka. Itu Betul, sih yang kayak dua itulah. Jadi eh, bahasa Inggris sama keluarga karena saya di Amerika. Mungkin ada tantangan yang lain tentu saja banyak ya. Tapi mungkin dua itu saja sudah cukup untuk terakhir, kali Prof, ini. untuk Usuluddin ke depan, Prof, pesannya, Prof. Tinggal 3 menit lagi. Oh iya, apa yang terakhir? Pesan untuk Usuluddin untuk ke depan. Usuluddin ke depan. Oh, Usuluddin ya. Oke. Di Fakultas Usuluddin kita belajar isi kajian Islam dan metodologi. Kita diperkenalkan berbagai disiplin ilmu tentang pokok-pokok agama. Kan Usuluddin kan pokok-pokok agama. Al-Quran, hadis, akidah, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, studi agama. Selain dasar-dasar ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu humaniora. Ya kan? Bahasa Arab juga, bahasa Inggris kita kuasai di Usuluddin. Ada dosen dari luar negeri, dari barat, dari timur tengah, dari dalam negeri, semuanya punya keahlian, itu semuanya membentuk kita. Kan di Usuluddin begitu. Kita tidak dididik untuk menghafal ya informasi, tapi kita dibiasakan untuk berpikir ilmiah, berpikir kritis. Kita dibiasakan menulis makalah dengan sistematis, dengan metodologi penelitian dan penulisan yang ilmiah. Kita juga dididik untuk mendiskusikan makalah secara kritis dan bertanggung jawab. Bekal ilmu dan metodologi inilah yang membuat saya melanglang buana kemana-mana, ke Perancis, Inggris, Amerika, Singapura, dan seterusnya, dapat gelar master, doktor, dan sekarang profesor. Nah, harapan saya, ya, Usuluddin terus memperkuat pengajaran metodologi. Jadi, kajian-kajian metodologi itu perlu terus sejak semester 1. Kajian-kajian metodologi research, metodologi menulis, critical thinking. Harapan saya ada semacam workshop atau tentang mengembangkan critical thinking, ya, metodologi ilmiah dan seterusnya, research, penulisan, publikasi ilmiah untuk bisa diterbitkan di jurnal ilmiah di Indonesia maupun di luar negeri, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia, bahasa yang lain dan seterusnya. Jadi itu harapan saya, memperkuat metodologi. Selain isinya ya, selain isinya kan bermacam-macam tadi udah saya sebutkan tadi. Usuluddin itu isinya pokok-pokok agama. Yang kedua harapan saya, jaringan ilmu-ilmu Usuluddin harus terus diperkuat. Jadi dosen-dosen mahasiswa Usuluddin di Indonesia termasuk juga ya di Timur Tengah kajian-kajian Usuluddin dan di Barat. Jadi kalau bisa ada semacam jaringan dosen, sarjana, peneliti Usuluddin. Memang ini besar, mungkin bisa di klaster-klaster, ada kajian Quran, kajian hadis, kajian tasawuf, filsafat, dan seterusnya. Itu harus ada jaringan yang lebih kuat. Jadi asosiasi keilmuan Usuluddin itu harus diperkuat. Dan Usuluddin UIN Jakarta itu punya peran sentral. Karena saya tahu teman-teman saya semua di sana itu punya kualitas dan kredibilitas yang luar biasa, diakui di Indonesia dan juga di luar negeri. Jadi memperkuat jaringan itu nomor 2 ya. Itu harapan saya. Ini yang ketiga ya silaturahminya tetap dijaga lah. Ya, siap, Prof. Silaturahmi ya itu harapan saya, silaturahmi Siap, Prof.